Saya sungguh sangat bersyukur dan sangat kagum atas usia panggilan saya. Saya boleh menikmati sampai umur 60 tahun panggilan. Sungguh bagi saya luar biasa, karena saya melihat sendiri temanku satu kelas sudah diizinkan pergi menghadap Bapa. Saya tetap masih diizinkan untuk mengikuti Tuhan Yesus dalam perjalanan melayani orang miskin. Saya sangat bahagia dan sangat bersyukur atas segala kebaikan dan kesetiaan Tuhan hingga kini. Sebagai suster lansia, aktivitas harian ya sejauh mana kekuatan fisik saya bisa dapat mengerjakan. Dan itu memang di sini para lansia kami diizinkan untuk boleh memilih apa yang bisa dikerjakan sesuai dengan kekuatan dan kesehatannya. Selama ini tiap pagi habis misa kami makan pagi. Sesudah itu, sesudah makan, kami bersama-sama berbaris untuk menjemur kerupuk. Kami ada proyek kerupuk yang setiap hari dibuat, lalu kami bersama-sama menjemur berbaris di pinggirnya teras, membawa supaya kerupuk itu nanti bisa dijemur, dikeringkan, akhirnya bisa dijual. Dan sesudah itu masih ada kegiatan lain, membuat rosario, membuat kalung-kalung untuk anak, yang itu nanti bisa kami sumbangkan juga suster-suster yang pergi bermisi di luar pulau atau di luar tempat yang sungguh-sungguh dalam keadaan sulit, untuk hiburan bagi anak-anak. Kalau bisa kadang-kadang sebagian dijual. Yang lain juga masih ada kesempatan boleh berkebun. Itu kalau saya sudah masuk kebun, sudah males pulang, seringkali lupa kalau sudah jam. Karena memang saya senang sekali dengan berkebun. Berkebun bunga-bunga yang sederhana, kadang-kadang ya bunga ada tambahan untuk memberi warna yang agak indah. Tapi sementara ini bunga-bunga yang biasa dipelihara, disirami, disiangi dengan minta tolong Bapak kebun, bunga-bunga itu menjadi segar. Dan kadang-kadang juga ada orang yang mau beli. Kalau membeli dalam jumlah yang banyak, saya juga sangat senang. Nanti bisa untuk modal membuat bunga-bunga yang lebih bagus. Yang lain lagi, masih lagi bisa mengunjungi para pemulung. Para pemulung di Surabaya, kami mempunyai teman-teman pemulung di 9 titik di mana ada pembuangan sampah. Di tempat itu kami bertemu, lalu kami bisa berbagi rezeki yang dikirim oleh para donatur. Bagi mereka luar biasa bahagianya mendapat perhatian, apalagi dulunya mereka tuh kalau melihat suster itu seperti sungkan apa takut itu. Sekarang kita menjadi teman baik. Kalau tahu kami datang, mobil putih datang, oh mereka sudah berhenti bekerja langsung menyambut. Dan nanti kalau sudah mendapat bagian, itu doanya itu loh yang membuat saya kangen. Suster-suster yang bertugas itu merasa kangen doanya. Suster puji Allah, suster terima kasih, Bu terima kasih ya, sehat-sehat selalu ya Bu. Cim, kadang-kadang manggil suster tuh encim, kadang-kadang manggil suster itu Ci, kadang-kadang manggil suster bule. Semua saya terima karena itu mereka merupakan penghargaan. Untuk semua yang telah saya terima dari Tuhan dan saya terima dari Serikat, saya sungguh-sungguh sangat berterima kasih bahwasannya
selama 60 tahun panggilan ini, tak putus-putusnya Tuhan melimpahkan rahmat yang saya butuhkan, dan serikat sungguh-sungguh mencukupi apa yang saya butuhkan, sehingga dengan lancar saya dapat mengikuti apa yang seharusnya saya ikuti, yaitu menjalankan perutusan sebagai putri kasih dan sebagai abdi Kristus. Tak lupa saya juga mengaturkan beribu-ribu terima kasih. Kiranya semoga apa yang telah Bapak Ibu Suster Romo sumbangkan semua diberkati Tuhan, dibalas oleh Tuhan sendiri dengan rahmat yang berlimpah. Sebagaimana yang dulu dikatakan, siapa yang mengikuti Tuhan akan mendapat ganti 1000 kali. Semoga rahmat berlimpah dapat menggantikan apa-apa yang telah Bapak Ibu persembahkan demi karya keselamatan umat manusia, lebih-lebih bagi para miskin yang kami layani. Bagi saya, menjadi suster putri kasih adalah suatu rahmat yang diberikan Tuhan. Apalagi dalam 40 tahun sebagai putri kasih, saya mendapat kesempatan yang luar biasa yang diberikan oleh serikat kepada saya. Karena saya telah diberikan kesempatan untuk pergi ke rumah induk di Paris. Baru-baru ini saya juga dikirim ke sana untuk mengikuti pertemuan suster-suster yang telah 40 tahun ke atas sebagai putri kasih. Saya bahagia sekali karena bertemu dengan teman-teman sesama suster putri kasih dari seluruh dunia. Ada yang telah 64 tahun menjadi putri kasih, ada yang 60 tahun, 50 tahun, dan yang termuda dalam panggilan adalah saya 40 tahun. Melayani orang miskin sungguh-sungguh membawa sukacita bagi kehidupan saya, karena disitulah saya merasa bahwa saya melayani Tuhan sendiri, karena Tuhan hadir di dalam diri orang-orang miskin. Tetapi tantangan pun juga ada, dan saya percaya bahwa Tuhan, Bunda Maria akan selalu mendampingi saya di dalam melayani mereka. Saya berterima kasih kepada Serikat Putri Kasih Indonesia ini karena rahmat dan berkat yang diberikan oleh serikat kepada saya, sehingga saya boleh melayani Tuhan dengan sukacita di dalam Serikat Putri Kasih Indonesia ini. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas penyertaan dalam langkah hidup saya selama 25 tahun panggilan sebagai suster putri kasih. 25 tahun bukan hanya angka, melainkan perjalanan panjang dalam kesetiaan dan pelayanan. Saya menyadari tanpa rahmat Tuhan, saya tidak mampu melangkah sejauh ini. Dengan hati syukur atas kasih kesetiaan Tuhan yang tak pernah berhenti menopang, membimbing, dan menguatkan dalam suka dan duka dalam hidup panggilan ini. Bersyukur dalam hidup bersama, di dalam perjumpaan, relasi dengan sesama dan mereka yang miskin, menumbuhkan semangat kesetiaan di dalam mengasihi Tuhan. Disinilah saya merasa bahwa kaul-kaul menjadi sarana hidup panggilan mengikuti Tuhan.
Terima kasih saya ucapkan kepada Serikat Putri Kasih Indonesia, keluarga, sahabat, para suster komunitas, dan orang-orang miskin yang mendoakan dan mendukung perjalanan panggilan saya. Harapan saya semoga dengan bertambahnya usia panggilan diberi rahmat kesehatan, kesetiaan, agar hidup saya menjadi berkat bagi setiap pribadi yang dipercayakan kepada saya. Terima kasih. Saya bersyukur atas 25 tahun panggilan sebagai Putri Kasih. Yang paling mengesankan bagi saya yaitu saat saya mendapat perutusan pertama di komunitas Don Bosco Surabaya. Saya bersyukur selama 25 tahun mendapat tugas perutusan berpindah-pindah komunitas. Dengan demikian, saya mendapat banyak pengalaman baik dalam hidup komunitas maupun hidup pelayanan. Bagi saya, panggilan sebagai Putri Kasih adalah panggilan dalam komunitas demi misi. Dalam pelayanan kesehatan ada banyak tantangan yang berkaitan dengan tuntutan zaman dan kebijakan-kebijakan baru. Hal ini saya sharingkan kepada para suster di komunitas sehingga menjadi keprihatinan bersama untuk mencari solusi yang terbaik bagi pelayanan. Terima kasih kepada Serikat Putri Kasih, orang tua dan para sahabat yang telah mendukung panggilan saya selama ini. Bagi orang muda yang merasa terpanggil untuk melayani Tuhan dalam diri orang miskin, mari bergabung bersama kami, para suster Putri Kasih Provinsi Indonesia.